Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, ada dari kalangan manusia yang menjadi keluarganya Allah. Yang menjadi keluarganya Allah itu dikhususkan, disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu ahlullah, yaitu ahlul Quran. Wa khassatih, dan orang-orang yang dikhususkan. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, karenanya mari jadikan diri kita, optimalkan diri kita untuk menjadi ahlullah, yaitu ahlul Quran. Karena ahlul Quran ini akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya, ketika kita mendekati seseorang yang punya jabatan, katakan, punya sesuatu yang istimewa, ketika kita dekat kepada dia, bahkan dia menganggap diri kita adalah keluarganya, pasti kita akan diperlakukan istimewa oleh orang tersebut. Nah, hadis ini pun mengatakan demikian, bahwasanya ketika kita sudah menjadi predikatnya menjadi ahlullah, yaitu ahlul Quran, maka insya Allah banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang akan Allah berikan kepada diri kita. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, apa itu ahlul Quran? Kalau dikatakan ahlul Quran secara sederhana dan secara minimalnya, ahlul Quran itu adalah orang yang gemar senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal dengan hanya membacanya saja. Bahkan dalam hadis lain dikatakan orang yang membaca Al-Quran, hanya membaca saja, itu akan mendapat 10 kebajikan di tiap hurufnya. Rasul mengatakan bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Dan di setiap kelipatan satu huruf itu mendapat 10 kebajikan. Masya Allah. Bahkan luar biasanya lagi, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran yang bacaannya pun terbatah-batah, ya, yang bacaannya tidak lancar, maka ketika dia membacanya, satu huruf dia mendapat 20 kebajikan. Subhanallah. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, dengan sekali lagi kita menjadikan diri kita menjadi ahlul Quran, maka Allah akan berikan keistimewaan pada diri kita. Amal yang kita anggap sederhana dengan kita interaksi dengan Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Bahkan syafaatnya nanti di akhirat akan kita dapatkan dengan ketika kita membaca Al-Quran dengan secara optimal. Satu hal lagi sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, Al-Quran ini memberikan keistimewaan kepada kita, bahkan ketika kita nanti di alam barzah kita. Ada dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, ketika nanti di barzah, ada kondisi di mana kita akan didatangi oleh malaikat yang akan menyiksa kita ketika di alam kubur nanti. Ada yang datang dari atas kepala kita. Di atas kepala kita itu ada sosok yang akan datang kepada kita, yang akan menyiksa di bagian kepala kita nanti di alam barzah. Nah, kemudian yang menyiksa itu dihadang oleh sosok juga yang sangat luar biasa indahnya ketika kita melihat. Ya, yang sosok itu menghalau, maqibali hadza madkhal. Kamu tidak bisa menyiksa hamba Allah ini melalui jalur kepala ini. Siapa itu? Siapa yang menghalau kita di bagian kepala kita? Dialah ibadah sholat kita. Kemudian di bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan kita juga akan didatangi juga malaikat yang akan menyiksa nanti di alam kubur kita. Tapi dihalau oleh sosok yang sangat luar biasa indahnya rupanya. Sosok yang akan menghalau di sebelah kanan kita tadi berkata juga kepada malaikat yang akan menyiksa kita, ma qibali hadza madkhal. Tidak ada jalur dari sebelah kanan ini untuk menyiksa hamba Allah ini. Begitu juga sebelah kiri akan didatangi malaikat yang akan menyiksa kita, yang kemudian dihalau juga oleh sosok yang sangat luar biasa, menghalau sehingga malaikat yang sebelah kiri tidak bisa untuk menyiksa mayit atau jenazah di alam kubur itu. Nah, yang sebelah kanan itu adalah ibadah puasa kita. Dan yang sebelah kiri yang menghalau, yang akan menyiksa kita di alam barzah itu, dialah ibadah zakat kita. Dan satu lagi, di kaki kita juga akan didatangi malaikat nanti akan menyiksa melalui jalur kaki. Kemudian dihalau oleh banyak, bukan hanya satu, banyak sosok yang akan menghalau malaikat yang akan menyiksa melalui jalur kaki kita. Mereka akan berseru, ma qibali hadza madkhal. Tidak ada jalur untuk bisa menyiksa hamba Allah ini melalui jalur kaki ini. Nah, kemudian siapa mereka itu yang menghalau di bagian kaki? Itulah ibadah sedekah kita, itulah ibadah silaturahim kita, itulah ibadah untuk kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan semasa hidupnya.
Dan yang hebatnya lagi, yang istimewanya lagi, ada sosok yang ketika di barzah itu memeluk erat kita, memberikan kenyamanan pada kita sebagai jenazah yang berbaring di barzah. Maka sosok yang memeluk kita itulah Al-Quran. Al-Quran yang akan memeluk kita di barzah nanti untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenangkan kondisi kita di alam barzah di masa penantian. Dan saat itulah saat penantian yang panjang sekali, dan Al-Quran akan menyejukkan diri kita dengan dipeluknya kita di alam barzah. Masya Allah. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, karenanya kehidupan di dunia ini jangan sampai kita sia-siakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Wabil khusus di bulan suci Ramadan, mari banyak-banyak kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan ulama-ulama terdahulu ketika momentum Ramadan pun lebih banyak, lebih fokus, lebih optimal ibadah yang dilakukan dengan membaca Al-Quran, dengan mendawamkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini untuk menggugah diri kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang gemar sekali, ringan sekali, dan nyaman sekali, dan rasa indah pada diri kita, pada hati kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.